Salam. Apa kabar sahabat Bakti Channel yang diberkati Tuhan? Harapan kami kita semuanya tetap dalam keadaan baik-baik saja. Kita belajar kembali dalam pelajaran hari Kamis 15 September dengan judul Pengganti. Mengawali pelajaran ini, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu kami panjatkan, Allah kami maha tinggi. Kami kembali belajar dari pelajaran sekolah sahabat. Tuntun kami dengan kuasamu untuk memahaminya. Kami manusia penuh dengan dosa. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anakmu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Bakti Channel, apabila sahabat Bakti Channel memiliki kendala saat mencari video kami di YouTube, boleh ketik dengan kata kunci pencarian Sekolah Sahabat 777. Saudaraku, seperti yang kita lihat kemarin, kepatuhan pada kehendak Allah dapat dirusak karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Juga bisa dirusakkan oleh mengandalkan pengganti Allah lainnya. Itu yang sering terjadi dalam hidup kita. Ketika beberapa orang merasa tertekan, mereka pergi bukan kepada Allah, tetapi dia pergi berbelanja sesuatu untuk membuat mereka berbahagia. Yang penting happy. Ketika beberapa merasa tidak mampu, mereka mengejar ketenaran, kepopuleran melalui berbagai cara. Ketika orang lain mengalami kesulitan dengan pasangannya, mereka dengan mudah mencari orang lain untuk memberi mereka keintiman dan kegembiraan. Yang penting happy. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bila kita kaji, begitu banyak hal yang kita gunakan dapat meredakan tekanan sebenarnya. Tetapi hal itu tidak serta merata menyelesaikan masalah atau mengajari kita cara menangani situasi dengan lebih baik di lain waktu. Hanya satu. Apa itu? Bantuan supranatural Allah yang dapat melakukannya. Selain itu tidak dapat. Masalahnya adalah bahwa kita sering sekali bergantung pada pengganti Allah daripada kepada Allah sendiri yang bisa memberikan kita jalan keluar dari cawan lebur yang kita hadapi. Mari kita perhatikan. Berikut ini adalah 3 pengganti yang mungkin kita gunakan sebagai pengganti Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, menggunakan logika manusia atau pengalaman masa lalu ketika kita membutuhkan wahyu ilahi yang segar. Yang kedua, memblokir masalah dari pikiran kita ketika kita membutuhkan solusi ilahi. Lalu yang ketiga, melarikan diri dari kenyataan dan menghindari Allah ketika kita membutuhkan persekutuan dengan Allah untuk kekuatan ilahi. Mungkin saja masih banyak pengganti-pengganti Allah yang mungkin kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di luar dari yang 3 kita sudah sebutkan. Ada satu contoh mengenai Zakaria. Zakaria membantu kita untuk fokus pada apa yang benar-benar penting ketika kita tergoda untuk menggunakan pengganti. Setelah bertahun-tahun berlalu, orang-orang buangan itu akhirnya kembali dari Babel dan segera mulai membangun kembali ke bait suci. Tetapi ada banyak sekali oposisi terhadap hal ini. Beberapa latar belakang dapat ditemukan dalam Esra 4-6. Jadi Zakaria datang dengan pesan dorongan ini kepada Zerubabel yang memimpin pekerjaan itu, pembangunan bait suci dan juga tembok Yerusalem. Saudaraku, bacalah pesan ini dalam Zakaria pasal yang keempat. Apakah maksud Allah dalam Zakaria 4 ayat yang ke-6? Bagaimanakah penyelesaian proyek pembangunan dapat dipengaruhi oleh Roh Kudus? Apakah yang diajarkan hal ini kepada kita tentang hubungan antara Roh Kudus dan hal-hal praktis yang kita lakukan? Allah tidak mencegah oposisi terhadap bait suci atau menghindarkan Zerubabel dari tekanan dalam menghadapinya. Sahabat Bakti Channel, namun Allah tidak akan selalu melindungi kita dari pertentangan. Tetapi ketika pertentangan datang, Allah mungkin menggunakannya sebagai cawan lebur untuk mengajar kita, untuk melatih kita, untuk kita dapat lebih memahami betapa
kita harus bergantung kepada pencipta kita, kepada Tuhan. Ketika stres datang, apakah reaksi pertama kita? Apakah mungkin makan? Atau menonton televisi? Atau memainkan segala media yang ada di internet? Berdoa, penyerahan kepada Allah? Apakah yang jawaban kita yang katakan tentang diri kita dan hal-hal yang perlu kita pelajari atau ubah? Ini menjadi suatu pekerjaan yang patut kita lakukan di akhir zaman ini. Apa? Kita harus mengkoreksi, atau jika perlu kita membuat daftar apa sajakah yang membuat kita tertekan dan menggantikan Allah-Allah lain di dalam kehidupan kita yang seharusnya hanya supranatural Tuhan yang dapat membawa kita keluar dari cawan lebur itu. Jangan pernah kita menggantikan. Jangan pernah kita menggantikan kuasa Allah di dalam segala permasalahan. Jangan pernah kita menggantikan kuasa yang datangnya dari Tuhan dengan segala pengetahuan yang kita miliki, dengan segala kekuatan yang kita anggap kuat, dan dengan segala strategi yang mungkin kita anggap strategi itulah satu-satunya yang dapat mengeluarkan kita dari cawan lebur tanpa pertolongan Tuhan. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari Kamis. Mari kita tutup dengan doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas pelajaran yang indah Tuhan sudah berikan bagi kami. Semoga melalui pelajaran ini Tuhan, kami dapat menjadikan Allah sebagai pokok utama di dalam pemecahan masalah di dalam cawan lebur yang kami hadapi. Tuhanlah kiranya bersama dengan kami sepanjang hidup kami. Berkati semua sahabat Bakti Channel. Biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka dalam kesehatan, berkati dalam rumah tangga, berkati dalam rencana-rencananya. Biarlah kiranya segala rencana mereka akan berhasil karena Tuhan turut campur tangan di atasnya. Ampunkan kami Tuhan dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Bakti Channel, demikian pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari ini. Saya Pendeta Resta Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu, Rantau Prapat, pamit undur diri. Dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus